Kalau itu waktu pemilu presiden saya ada di sana. Terus dibalas geng sama netizen Indonesia. Benderanya dilihat bos, itu Malaysia. YouTuber tu bukan orang Malaysia ke tau? Itu Indonesia. Kau pergi cek balik. Bongok punya. Konoha. Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Kayak info dari mana, guys? 30 warga Indonesia diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia selepas bot dinaiki mereka terbalik pada kedudukan 19.3 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Penawar. Berkali-kali netizen Konoha ataupun oknum daripada warga Konoha ini ingin menjatuhkan nama baik Malaysia. Namun koyak sendiri, geng. Kayak gitu, malu sendiri. Kayak gitu ya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ya, geng ya. Itu hari Ikinya pernah nge-reaction ya, geng ya, tentang perempuan yang telah mencuri barang di supermarket dan dibagi caption ataupun dibagi thumbnail ini di Malaysia seperti itu. Namun geng, koyak sendiri orang yang membuat hoax itu ataupun yang ingin memfitnah negara Malaysia kayak gitu, geng ya. Bahwasalnya di akhir video ataupun di pertengahan video itu menggunakan KTP ataupun bukan IC lah, istilahnya bukan IC Malaysia namun KTP Indonesia, geng. Nah, koyak sendiri, geng. Nah, ini ada video lagi, geng. Video baru lagi, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kok banyak orang membuat statement seperti ini, kayak gitu ya, geng ya. Ada video seperti ini ya, geng ya. Di thumbnailnya Iki baca dulu. Ini bukan di Indonesia, tapi di Malaysia. Orang bergerombolan banyak nggak tahu mereka berapa, bukan tengok bola, bukan tengok apa, seakan-akan mereka ingin berebutan, nggak tahu kayak mana. Kayaknya belum lihat jelas videonya seperti apa kayak gitu ya. Namun kita simak dulu, jangan ambil kesimpulan dulu, nanti kita seperti biasa kita akhiri di pertengahan video baru kita komentari ya, kayak gini ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita jom simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Masih baik datang awal tadi. Ini sampai sore rame kayaknya. Pasal beritanya kan yang nggak daftar dia sore. Padahal boleh aja tadi masuk. Bendera terlihat bos, itu Malaysia. Oh, ini baru punya. Ini baru paham. Nanti kita gerakan dulu. Benderanya dilihat bos. Orang rumah nggak ikut? Di Malaysia, itu Malaysia. Ini pemilihan umum, kan? Pas masuk ke dalam sama aja orang Malaysia, mana ada orang ini. Satu. Ya, ini kericuhan menjadi di Kuala Lumpur kemudian. Oke, geng, Ikinya akan memperbetulkan supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman antara netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia, kayak gitu, geng ya. Itu tepatnya pilihan raya Indonesia yang dilakukan penyoblosan lah kalau bahasa Indonesianya, bahasa Malaysianya pilihan raya kayak pilihan presiden kayak gitu, pilihan menteri kayak gitu, geng ya, di Kuala Lumpur untuk warga Indonesia. Nah, Ikinya sempat buat vlog tentang itu juga ya, karena kenapa? Karena orang Indonesia ini susah banget diatur ya, geng ya. Berorak-orakan seperti di negaranya sendiri, padahal itu di Kuala Lumpur tepatnya kayak gitu. Buat malu saja, geng. Banyak warga Indonesia
yang apa namanya tidak mengikuti aturan yang diterapkan oleh polis derajat Malaysia kayak gitu ya, geng. Jadi buat statement itu tidak betul kayak gitu. Itu memang warga Indonesia yang berada di Malaysia, sepatutnya seperti itu, bukan ini di Malaysia aja. Jadi salah kaprah para netizen Indonesia, geng. Kiranya orang-orang Malaysia ini tidak tertib sampai ada pergaduhan ataupun percecokan netizen Indonesia dan menyangkalnya itu bukan di Indonesia namun di Malaysia karena benderanya menggunakan bendera Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, kita langsung saja ke komentarnya, geng ya. Ini biar tidak salah paham, kita juga baca komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Komentar yang pertama kalau gitu ya. Kalau itu waktu pemilu presiden saya ada di sana. Terus dibalas, geng, sama netizen Indonesia. Benderanya dilihat, bos, itu Malaysia. Nah, ini sudah salah ya, geng ya. Antri beli cilok asli Malaysia des. Wah, ini dikiranya orang Malaysia yang berdesaan seperti itu ya, geng ya. Mana ada Malaysia macam tuh. Sini negara beratur, tertib, bukan yang boleh bersentuhan macam tuh. Bener sekali, geng ya. Bahasa percakapan tuh bahasa Indonesia. Dengarlah betul-betul. Ya, memang benar bahasa Indonesia. Apa namanya, geng ya? Konoha kalau di negara orang tapi buat macam negara bapak dia aja. Wah, sampai digituin ya, geng. Ya, malu kita, geng, sebagai warga Indonesia. Kayak gitu, geng. Udah kita menumpang di tanah orang, terus kita seenaknya aja kayak gitu, geng ya. Ini buat mungkin ada orang-orang, ini sudah video lama aslinya video ini, geng. Nggak tahu di apa namanya ya, diangkat lagi, diupload lagi untuk ingin memfitnah negara Malaysia. Soalnya apa namanya, ini ingin memfitnah negara Malaysia soalnya tidak tertib dan lain sebagainya seperti itu. Dan banyak berita-berita hoax, konten-konten hoax itu yang dilancarkan oleh netizen Konoha dan juga oknum-oknum daripada orang Indonesia, geng. Contohnya yang akan Iki nyerek berikut ini, geng. Bikin malu. Ini adalah kata-kata pertama dari saya sebagai warga Indonesia ya. Karena salah satu YouTuber dari Malaysia membeberkan syarat melamar kerja di Indonesia seperti apa. Kayak gini videonya. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib dipinggan, minum wajib dicawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini map kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Sebagai warga Indonesia malu sekali kan. Lihat, Itu bukan YouTuber Malaysia. semuanya dibuka sama YouTuber dari Malaysia ini. Tapi emang nyata, ya kita harus terima. Bagaimana pendapat kalian? Bikin malu. Ini adalah kata-kata pertama dari saya sebagai warga Indonesia ya. Memang bikin malu. Yang konten tu orang Indonesia. Lepas tu yang YouTuber tu pun Indonesia, dia kata Malaysia pula. Weh, kau ni orang Indonesia pun tak kenal orang Indonesia macam mana? Kalau Konoha memang dia tak kenal Konoha ni. Konoha dengan Konoha. Dia punya apa? Orang kata goblok apa? Aku pun tak tahu lah. Sama bangsa dia pun dia tak tahu. Pergi cek dulu sebelum buat konten. Jangan apa nama meludah di langit. Kena muka sendiri. Itu YouTuber tu bukan orang Malaysia ke tau. Itu Indonesia. Kau pergi cek balik. Bongok punya. Konoha. Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Kayak info dari mana, guys? Aku tuh di sini nggak pernah dengar ada berita krisis beras.
dan kita masih makan nasi di sini. Yang di kondangan itu aku makan dikit karena bukan krisis beras tapi karena udah malam. Ini aku baru beli nasi Padang di sini. Masih ada aja nasi, masih ada aja beras. Di tempat nasi kandar pun juga masih banyak nasinya. Di supermarket juga pada masih jual beras tuh masih banyak. Jadi stop bilang Malaysia itu krisis beras karena itu nggak bener ya guys. Dan aku penasaran kalian baca info dari mana gitu. Ramai 30 warga Indonesia diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia selepas bot dinaiki mereka terbalik pada kedudukan 19.3 batu nautika timur laut Tanjung Penawar, Kota Tinggi hari ini. Maritime Rescue Subcenter MRSC Johor Bahru menerima maklumat awal daripada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Tanjung Pinang berkenaan insiden terbabit pada pukul 9 pagi. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Johor, Kapten Maritim Kama Azri Kamil berkata, susulan itu KM Sibuan bersama-sama bot petir 11 dan bot penggalang 15 bergegas ke lokasi untuk misi menyelamat. Tambahnya, semasa kejadian kapal Andros Spirit berada di tempat kejadian sebelum segera membantu mangsa dan menempatkan mereka atas kapal tersebut. Semua mangsa dihantar ke sempadan perairan Indonesia sebelum diserahkan kepada kapal KN Rantos, KN Kaliman Sanda dan KN Tanjung Datu untuk tindakan selanjutnya. Jelas beliau, kejayaan operasi itu adalah hasil kerjasama erat antara Agensi Penguatkuasa Maritim Serantau dan tindakan pantas semua pihak yang terlibat. Berkali-kali netizen Konoha ataupun oknum daripada warga Konoha ini ingin menjatuhkan nama baik Malaysia, namun koyak sendiri, geng, kayak gitu, malu sendiri, kayak gitu ya, geng ya. Lihat, ada warga Indonesia tergelampar ataupun tenggelam kapalnya 30 orang. Siapa yang menyelamatkan? Orang Malaysia. Jadi kalian kalau membenci negara Malaysia, pikir-pikir dulu, geng. Karena mungkin di mata kalian negara Malaysia ini mungkin di mata kalian dan di hati kalian mungkin negara Malaysia ini sangat sangat tidak baik untuk kalian. Namun bagi orang yang cerdas, yang pemikirannya dalam, yang tahu mengucapkan astagfirullahalazim, menurut saya kayak gitu, geng ya, akan tahu kayak gitu, geng. Oh, ini negara Malaysia adalah kiblat bagi kita. Negara Malaysia selalu banyak menolong warga kita dan negara Malaysia menampung banyak rakyat Indonesia di negaranya. Itu perlu kalian pikirkan juga, geng. Jangan kalian selalu menjatuhkan nama Indonesia di netizen Konoha sendiri. Yang netizennya udah tahu sendiri seperti apa. Kalau berita hoax, kalau berita yang tidak masuk akal itu gampang banget ditanggapi. Suka banget dengan berita-berita hoax. Bila ada dibagi fakta, mereka koyak, mereka tidak terima, akan mencicir, mencibir, dan menghina juga. Kayak gitu, geng ya. Ya contohnya, ya ikinya sendiri. Bila dibagi penjelasan, bila dibagi fakta, mereka akan tidak terima. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.